Namun pada saat saya mengikuti saksi-saksi ahli yang dihadirkan di ruangan ini, yang mulia, ada saudara Taufik Rahman, Dr. Taufik Rahman, ada Dr. Khairul juga, dan Prof. Agus Roro yang saya kenal. Terus terang saya semakin bingung terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, karena banyak pasal-pasal terkait gratifikasi yang menurut ahli sendiri membingungkan, apalagi bagi saya yang masih sangat minim tentang hukum. Oleh sebab itu, saya sangat keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang dimohonkan kepada saya agar saya berbicara dengan ahli. Karena pasal yang didakwakan kepada saya tidak sejalan dengan keterangan para ahli dan saksi yang telah dihadirkan pada sidang sebelumnya. Walaupun pada akhirnya saya menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan nasib saya seadil-adilnya. Majelis Hakim yang dirahmati Allah, setelah saya membaca surat tuntutan dan dakwaan penuntut umum, perkenankan saya menyampaikan pembelaan pribadi saya yang pada intinya adalah sebagai berikut. Pertama, saya tidak pernah memaksa, apalagi memeras siapapun dalam perkara ini. Di dalam sidang ini, saudara Anwar Latif dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah saya ancam dan saya paksa untuk memberikan sejumlah uang kepada saya. Selain itu, saksi-saksi lainnya juga mengatakan demikian. Ada saudara ini, Pak Bindai Purmama, Galumbang Menak, tidak tahu mengaku dan tidak mendengar ada paksaan dan ancaman dari saya. Berdasarkan hal tersebut, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar tuduhan adanya kekerasan dan pengancaman yang saya lakukan itu terbukti tidak benar dan tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam sidang kami. Berikutnya, Yang Mulia, saya tidak menggunakan kewenangan saya selaku anggota BPK ini dalam perkara ini untuk menguntungkan orang lain. Tim Badan Pemeriksa Keuangan yang dipanggil ada 7 orang, yang notabene mereka adalah anak buah saya. Dari kesaksian tim BPK tersebut telah terungkap bahwa saya sama sekali tidak pernah memerintahkan atau mempengaruhi para tim pemeriksa yang sedang menjalankan pemeriksaan, terutama di saat pemeriksaan di Bakti Kominfo yang menjadi tikal bakal kasus yang menimpa saya saat ini. Menuduh saya bahwa saya tidak menghitung kerugian negara karena saya mendapatkan sesuatu. Saya mengatakan tidak ada kerugian negara. Faktanya yang perlu saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang dirahmati Allah, bahwa semua pemeriksaan baik PDTT, kinerja maupun pemeriksaan laporan keuangan yang sering yang Mulia sampaikan istilah general audit itu tidak didesain untuk menghitung kerugian negara. Pemeriksaan tersebut adalah untuk menguji kepatuhan audit kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga peraturan direksi yang dibuat oleh mereka sendiri. Oleh karena itu, kami menemukan tugas semua, karena memang tugas kami adalah memeriksa ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan. Saya sebagai anggota di dalam BPK ini tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Kerugian negara itu dihitung oleh Auditorat Utama Keuangan Negara Investigasi yang biasa dikenal di Badan Pemeriksa Keuangan adalah Pertama 8. Dan ini berada di bawah kendali Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, bukan berada di bawah kendali saya. Hasilnya nanti dibawa ke sidang badan, di mana harus disetujui oleh 9 anggota lain. Selain itu, ya, kerugian negara itu dihitung berdasarkan permintaan penyidik. Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa atas inisiatif sendiri menyatakan ada kerugian negara.